perang dua kelompok warga di distrik Kuamki Narama, Timika, Papua masih terjadi. Perang antar suku antara warga Kabupaten Duga dan Kabupaten Lanijaya kembali terjadi. Dua kelompok suku di distrik Kuamki Narama, Timika, Papua terlibat perang pada bentrok antar suku yang terjadi di distrik DKI Kabupaten Yahukimo, Papua. Diduga karena ada warga Duga yang dibunuh oleh warga Lanijaya. Tewasnya Bupati Yahukimo Abok Busuk diduga menjadi penyebab perang antar suku ini. Sejumlah rumah hancur dan dua rumah lainnya dibakar. Menewaskan 6 orang. Sebanyak 41 orang luka-luka dan kini tengah mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Yahukimo. Sobat mahasiswa, di era digital ini informasi tersebar dengan begitu cepat. Sayangnya, gak semua informasi yang kita terima itu benar. Hoax alias berita palsu semakin merajalela dan menyebar dengan begitu mudah lewat media sosial. Tapi sadar gak sih, kalau hoax ini bukan sekadar masalah sepele? Hoax bisa berdampak negatif yang serius, bukan cuma buat individu, tetapi juga buat masyarakat luas. Yang pertama, sejak Perang Gaza, warga Muslim menjadi target diskriminasi. Setelah serangan Hamas, ujaran kebencian terhadap warga Muslim mencapai tingkatan baru. Sehingga sebagian dari warga Muslim di Israel merasa bahwa mereka secara otomatis dianggap sebagai ancaman. Untuk yang kedua, seperti selalu diawasi dan dicurigai. Naim Khouri, seorang pengacara yang tinggal di Haifa, mengatakan bahwa kota itu biasanya merupakan oasis koeksistensi. Namun saat konflik Timur Tengah berlangsung, Naim Khouri merasakan jika dia selalu diawasi dengan curiga. Yang ketiga, berstatus penduduk Israel tapi bukan warga negara. Seperti banyak warga Palestina di Israel, Abu Nader, seorang warga Muslim berusia 49 tahun, mengatakan ia adalah penduduk tetap Israel, tetapi bukan warga negara. Nader diketahui memiliki 7 orang anak dan 24 orang cucu. Beberapa di antaranya tinggal di bagian lain kota, yang berarti mereka terkadang tidak diizinkan untuk datang dan mengunjunginya. Dan ketika ketegangan meningkat, seperti yang terjadi di Yerusalem, polisi Israel terkadang membatasi akses ke kota tua. Namun hanya mengizinkan warga Palestina yang memiliki alamat tetap di sana atau berusia di atas usia tertentu untuk masuk, karena pergerakan penduduk yang tidak memegang kewarganegaraan asli Israel akan dibatasi. Mereka ini mudah terdorong atau mengikuti tren-tren yang berkembang atau tren-tren yang lebih kepada budaya konsumtif. Mereka sering berpoya-poya, baik itu fashion ataupun dalam bentuk-bentuk makanan, sehingga mereka sulit untuk saving. Ketika pendapatan mereka cuma di angka 2,5 juta per bulan, dan mereka melakukan suatu kegiatan-kegiatan yang konsumtif tanpa dibatasi, maka mereka akan sulit untuk menabung uang atau saving uang untuk keperluan-keperluan masa depan selanjutnya. Ratusan pelajar SMP di Buleleng nggak bisa baca akibat medsos atau pola pendidikan kita. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora Kabupaten Buleleng, Bali mencatat sebanyak 363 pelajar SMP di Buleleng tidak bisa membaca. Rinciannya 155 murid masuk kategori tidak bisa membaca dan 208 murid masuk kategori tidak lancar membaca. PLT Kepala Disdikpora Buleleng, Putu Aryadi Pribadi, mengungkapkan fenomena ini diduga disebabkan berbagai faktor, baik internal dan eksternal yang dialami pelajar. Dewan Pendidikan Buleleng, Bali menilai ada masalah krusial pada proses pembelajaran di sekolah, terutamanya di tingkat sekolah dasar atau SD. Wakil Bupati Buleleng, Gede Supriyatna, bahkan menyarankan penggunaan ponsel di lingkungan sekolah dibatasi. Lantaran ada temuan anak yang tidak bisa menulis ini lancar bermedia sosial. Duh, kok bisa ya? Data Disdikpora Kabupaten Buleleng mencatat,
Penyebab ratusan murid SMP di wilayahnya tidak bisa membaca antara lain 45% kurang motivasi belajar, 21% kurang dukungan keluarga atau orang tua, 19% disleksia, 10% disabilitas, dan 5% pembelajaran tidak tuntas. Jika dilihat dari data tersebut, kurangnya motivasi belajar menjadi faktor yang dominan. Tapi soal kurangnya motivasi ini enggak sesederhana yang dibayangkan. Ini setidaknya yang diamati Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Membaca atau Gernas Tastaba. Gernas Tastaba merupakan gerakan yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan membaca di tingkat SD. Dari hasil observasi saya dan teman-teman kemarin baru mengobservasi kebetulan anak-anak literasi development-nya seperti apa gitu ya dari anak-anak usia dini. Yang kami temukan memang salah satunya anak-anak itu sebenarnya bukan nggak minat baca, tapi mereka nggak punya akses ke buku-buku yang berkualitas gitu ya. Jadi dari internal anaknya sendiri sebenarnya motivasi itu kalau di awal terutama kami bisa melihatnya cukup baik. Nggak ada anak yang sebenarnya nggak suka baca, cuma nggak kenal aja lingkungannya sendiri gimana gitu ya. Jadi kalau lingkungan anaknya, orang tuanya nggak membaca, atau guru di sekolah juga nggak membaca, atau tidak pernah dibacakan, itu agak sulit sih. Agak sulit untuk bisa anak tiba-tiba sendiri memiliki internal motivation untuk membaca gitu ya. Menurut Dona, masalah motivasi internal murid juga tidak lepas dari kompetensi mengajarkan membaca yang tidak didapatkan oleh guru. Meski bukan semata-mata persoalan kompetensi guru, Dona menyebut persoalan keterampilan mengajar ini kerap dijumpai pada jenjang sekolah dasar. Pemerintah Indonesia melalui aparat keamanan dan pertahanan terus memperkuat upaya pengamanan di wilayah Papua untuk menjaga stabilitas nasional. Ancaman terorisme dan separatisme yang dilakukan oleh kelompok separatis teroris Papua menjadi perhatian serius, sehingga aparat gabungan TNI dan Polri ditugaskan untuk meningkatkan pengawasan dan operasi di wilayah tersebut. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di Papua, sekaligus melindungi masyarakat dari tindakan kekerasan yang dapat mengganggu kehidupan sehari-hari. Selain itu, pemerintah juga terus berkomitmen untuk menyelesaikan masalah di Papua secara menyeluruh, termasuk pendekatan melalui dialog, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Penanganan ancaman terorisme dan separatisme di Papua tidak hanya dilakukan melalui operasi militer, tetapi juga dengan cara-cara preventif dan humanis untuk meredam konflik.